the next assignment. Oh God, if you... Shut the fuck up! Kisah berawal terlihat seorang pria pengusaha yang baru saja sampai di tempat kerjanya. Si pria langsung memberikan sebutir peluru pada bawahannya untuk diperiksa. Sebab peluru tersebut adalah peluru langka yang tidak bisa dilacak saat melesat menuju target incarannya. Akan tetapi, competitors very smart. Get down! Ternyata si pria telah dibidik untuk dibunuh dari sebuah gedung lain dengan beberapa pembunuh bayaran. Bukannya takut, si pria ternyata memiliki kemampuan khusus yang mampu melesat jauh ke tempat para pembunuh. Ternyata itu adalah jebakan yang terdapat tanda X di bawah telapak kakinya untuk dihabisi oleh salah seorang pria misterius pemilik peluru langka tadi setelah mendapat telepon dari ponsel korban si pria. Sebulan kemudian terlihat seorang pria kantoran bernama Gibson. Dia terlihat tampak frustasi dengan pekerjaannya yang selalu salah dalam melakukan tugas, biarpun terus mengulanginya. Apalagi si bos Gibson yang selalu cerewet yang membuatnya rutin minum obat penenang. Ditambah lagi pacarnya yang suka selingkuh dengan teman kerjanya yang bernama Barry. Saat pulang kerja, Gibson mampir ke apotek untuk membeli obat yang biasa dia konsumsi. Tiba-tiba, seorang wanita cantik bernama Fox muncul di hadapannya, memberitahu sebab kematian ayahnya dibunuh seorang pria bernama Cross dengan menembaknya menggunakan peluru langka sejauh beberapa mil. I'm sorry. You apologize too much. Alangkah terkejutnya, ternyata Cross telah berada di dekat mereka yang juga berniat menghabisi Gibson. Kita dibuat terkejut melihat kemampuan menembak mereka melebihi orang biasa. Bahkan, Fox memiliki senjata yang mampu dipatahkan untuk menyesuaikan ke arah si target. Gibson yang tidak ingin terlibat pertempuran mereka langsung kabur. Untungnya, dia berhasil diselamatkan Fox untuk menghindari Cross. Tanpa mereka sadari, Cross segera mengejarnya dengan menggunakan mobil box yang dicuri. Dalam aksi pengejaran tersebut, Gibson disuruh menggantikan posisi Fox, menyetir yang membuatnya beruntung mengangkang di hadapan kepalanya. Karena kecepatan mobil Fox, Cross tidak mampu mengejarnya. Tapi kemampuan yang mustahil diperlihatkan Cross menembak sasaran dengan membelokkan peluru dan mengenai mobil Fox hingga peot. Cross pun terpaksa harus pergi untuk mundur sesaat. Setiba di tempat markasnya, Fox Gibson ditemui pimpinan kelompok tersebut bernama Sloan. Kelompok ini disebut dengan organisasi persaudaraan pembunuh untuk membunuh orang yang takdirnya sudah ditentukan. Kali ini Gibson dipaksa Sloan menembak 3 ekor lalat, tapi hanya mengenai sayapnya saja, dan itu sangat mustahil dilakukan. Alangkah terkejutnya Gibson kalau dia mampu melakukan itu semua. Sloan mengatakan serangan kondisi panik Gibson bukanlah suatu penyakit, tapi itu adalah anugerah yang membuatnya mampu melihat sesuatu dalam gerak cepat, yang disebabkan jantung Gibson berdetak ratusan kali lipat dibandingkan orang normal. Kemampuan tersebut sama dengan ayah Gibson yang telah dibunuh sebulan yang lalu.
Dan si pembunuh tersebut adalah Cross, pria yang juga mengejar Gibson tadi malam. Untuk itu, Sloan dan anggotanya sengaja ingin melindungi Gibson, sekaligus melatih dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Sloan juga mengatakan kalau seluruh kekayaan ayahnya telah ditransfer ke rekening Gibson, serta menyerahkan pistol kesayangan ayahnya yang kini berada di tangan Gibson. Dari semua penjelasan Sloan, Gibson masih tidak percaya dan segera pergi dari sana. Pada pagi hari, tampak Gibson telah bangun yang merasa kalau kejadian semalam itu hanyalah mimpi. Saat pistol ayahnya jatuh, dia sadar kalau itu adalah nyata dan segera menyembunyikan pistol tersebut di dalam toilet. Gibson segera menuju ATM dan melihat ternyata sangat banyak uang di dalam rekeningnya. Ternyata perkataan Sloan memang benar adanya. Ketika di kantor, Gibson kembali diomeli oleh bosnya seperti biasa. Tapi dengan kemarahan yang sudah sangat memuncak, Gibson langsung memaki bosnya. Shut the fuck up! Dalam kondisi tersebut, teman Gibson yang juga selingkuh dengan pacarnya datang yang membuat Gibson langsung menamparnya dengan keras. Setelah melepaskan sesak di dada yang selama ini tertahan, dia tampak segar dan merasa bersemangat serta bergairah, lepas dari biasanya. Gibson memutuskan untuk ikut dengan Fox menuju organisasi pembunuh yang bermarkas di sebuah pabrik tekstil. Di markas Sloan, terlebih dulu Gibson harus melakukan serangkaian tes untuk melihat keseriusannya masuk dalam organisasi pembunuh. Pertama, Gibson dihadapkan pada seseorang pekerja untuk dipukuli. What the fuck did you do that? Kemudian kembali dipertemukan dengan tukang pukul untuk dihajarnya. Setelah melakukan berbagai tes, Gibson terlihat telah berada di bak berisi cairan lilin yang sudah mengeras, bermaksud untuk menyembuhkan semua luka pada tubuhnya, seperti yang dilakukan para kesatria di masa lalu. Terbukti, dalam hitungan jam saja, Gibson dapat sembuh seperti sedia kala yang dibantu pria berasal dari Rusia. You must drink it. Setelah sembuh, Gibson kembali dihadapkan pada tes menembak sasaran yang berada di belakang daging babi yang tergantung. Semula, dia menganggap itu hal mudah, tapi Sloan menjelaskan tidak boleh melukai daging babi sedikitpun. Gibson langsung menjawab kalau itu semua mustahil. Sloan segera mempraktekkan kalau itu bisa dilakukan. Gibson kini harus dilatih kembali dalam insting kecepatan dan akurasi yang dimilikinya dengan mengambil gulungan benang dalam rajutan kain yang bergerak sangat cepat. I want you to try and catch it. Dalam latihan tersebut, dia tidak dapat melakukannya yang membuat tangannya penuh luka. Pada latihan selanjutnya, Fox membawa Gibson melatih instingnya menaiki atap kereta sebagai metode bisa membelokkan peluru yang ditembakkan. Sayangnya, dia kembali gagal. Kini, Gibson kembali terbangun dalam bak mandi berisi cairan lilin yang ditemani pria Rusia. Dia memperlihatkan metode ampuh yang biasa dilakukan ayah Gibson dengan menempelkan peledak pada tubuh tikus. Setelah beberapa hari, tampak Gibson belum menunjukkan tanda-tanda kelebihan pada dirinya yang selalu dihajar Fox dan teman-temannya agar mengeluarkan potensi yang ada dia miliki. Di sisi lain, para korban dari anggota organisasi terus berjatuhan yang dihabisi Cross. Tapi Sloan terus meyakini hanya Gibsonlah yang mampu mengalahkan Cross dengan kemampuan yang dimiliki sama seperti ayahnya. Cross is taking us out one by one. Melihat tidak ada perkembangan, Sloan membawa Gibson ke ruangan pribadi ayahnya dan melihat barang pribadi miliknya. Sloan mengatakan alasan Cross membunuh ayah Gibson karena dia iri dan sakit hati melihat kemampuan alami yang dimiliki ayah Gibson menjadi pembunuh terhebat dan melegenda. Dari sini, Gibson mulai berlatih sungguh-sungguh, bahkan
menyelidiki peluru langka yang dimiliki Cross. Gibson makin dibuat penasaran mengapa hanya dia yang dapat lolos dari kematian yang ditargetkan Cross. Padahal semenjak dia melakukan pembunuhan, tidak ada satu orang pun yang mampu lolos dari incarannya. Tapi sementara dia tidak ingin mencari tahu penyebabnya. In fact, in all my research, I found that he never... Setelah lama melakukan latihan yang selalu bonyok dihajar para juniornya, akhirnya Gibson bangkit secara spontan dan menghajar mereka seperti yang mereka lakukan selama ini. Bahkan, Gibson mampu menyelesaikan latihan di atas kereta sesuai arahan Fox. Tidak lupa, Gibson juga mampu mengambil gulungan benang yang bergerak dengan cepat tanpa melukai tangannya sedikit pun. Pada ujian puncak, Gibson tampak tak mampu melakukannya. Karena secara teori itu semua mustahil. Tapi Sloan meyakini dari insting dan kemampuan Gibson, dia mampu melakukannya. Yang membuat Fox rela berada di depan sasaran agar Gibson memfokuskan diri menunjukkan kemampuannya, berupaya tidak melukai Fox. Setelah lulus dari berbagai tes, Gibson diajak Sloan ke tempat asal mula sebab dibentuknya organisasi ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sloan mengatakan tujuan misi ini dibentuk untuk menjaga kedamaian dunia dari orang-orang yang bisa membuat kerusakan sebelum sempat mereka melakukannya. Sloan menunjukkan sebuah mesin rajut takdir tradisional berumur ribuan tahun yang mampu membuat kode-kode rahasia dan harus segera dipecahkan menjadi nama seseorang yang harus dihabisi karena akan membuat kerusakan bahkan kehancuran di masa depan. Dari kode yang dihasilkan mesin, Sloan mendapatkan target yang harus dibunuh sebelum nantinya akan melakukan kejahatan. Kali ini, Gibson yang ditunjuk langsung untuk menghabisi si target sebagai awal dari misinya menghabisi Cross si pembunuh ayahnya. Not me. Sebelum melakukan misi, Gibson tampak tidak percaya dan sedikit pun tidak meyakini mesin rajut tersebut mampu menghasilkan kode dan nama yang dirumuskan secara acak. Dalam keraguan tersebut, Fox datang dan menceritakan kisahnya untuk menepis semua keraguan Gibson. Seminggu sebelum ayah Fox tewas dibunuh, nama si pembunuh keluar secara lengkap dalam mesin rajut takdir. Setelah mendengar kisah Fox, kini Gibson yakin dengan perkataan Sloan dan langsung memulai aksinya menghabisi target yang diperintahkan Sloan dengan cara membelokkan peluru. Beberapa hari kemudian, Gibson kembali ditugaskan membunuh seorang mafia yang sedang mengendarai mobil anti peluru. Untuk kali ini, dia harus dibantu Fox membunuh si target dengan cara membuat mobil melompat dan menembak dari atas. Setelah menyelesaikan beberapa kasus, Gibson pulang ke rumah untuk mengambil pistol milik ayahnya. Di rumah, dia terkejut melihat pacarnya yang baru saja selingkuh dengan keteman kantornya. Pacar Gibson yang selalu merendahkannya dengan marah langsung mencium Fox di hadapannya. Selesai mengambil pistol, Fox kembali meninggalkan Gibson mengambil mobil. Tiba-tiba, Cross datang dan menembak Gibson. Dengan waktu bersamaan, Gibson pun menembak yang membuat peluru mereka saling beradu. Cross sengaja mengiring Gibson mengejarnya ke tempat bangunan kosong yang membuatnya segera menghilang. Dalam keadaan panik, Gibson tak sengaja menembak teman usianya yang tiba-tiba datang. Cross yang muncul dengan cepat menembak dengan cara teknik peluru membelok yang mengenai lengan Gibson. Dari insiden tersebut, teman Rusianya tewas yang membuatnya makin benci kepada Cross. Dengan menggunakan peluru yang bersarang di lengannya, Gibson meneliti asal-usul peluru langka tersebut. Ternyata itu bukanlah peluru langka, tapi ada orang yang sengaja membuatnya. Bahkan Gibson berhasil mengetahui siapa dia yang bernama Weasley. Dan kini dia berada di rumah ibadah
tempat pertama kali organisasi ini dibentuk. Is where the fraternity was born. Setelah Gibson pergi menemui si pembuat peluru, Sloan memberitahu Fox kalau mesin rajut menunjukkan Gibson salah satu target yang harus dihabisi setelah dia membunuh Cross. Untuk tugas kali ini, Sloan menugaskan Fox sendiri yang menyelesaikannya. Your next assignment. Setiba Gibson di tempat Weasley, dia langsung menodongkan pistol padanya dan meminta agar dia memberitahu di mana Cross. Weasley dengan senang hati mempertemukan Gibson dengan Cross di stasiun kereta. Can try and arrange a meet. Di stasiun saat Gibson dan Fox memperhatikan Weasley, tiba-tiba dia kabur yang langsung dikejar mereka. Ternyata Gibson sadar Cross berada dalam kereta dan langsung memasukinya. Fox yang juga mengetahui mengejarnya dengan menggunakan mobil. Ketika mereka berdua bertemu, terlihat Cross memang tidak berniat menghabisi Gibson dan selalu menangkis setiap tembakannya dengan teknik peluru membelok. Fox yang mengetahui perperangan mereka segera masuk dengan menabrak kereta dan membuat kereta bagian belakang langsung anjlok di tengah-tengah jurang. Secara mengejutkan, ternyata Cross malah menyelamatkan Gibson dari kematian, bukannya menghabisinya. Tapi Gibson tetap menembak Cross di bagian dada. Dalam keadaan sekarat, Cross memberitahu fakta sebenarnya kalau Sloan telah membohongi Gibson. Dan yang paling menyakitkan, Cross adalah ayah kandung Gibson sebenarnya. Ucapan tersebut dibenarkan langsung oleh Fox yang berniat juga akan menghabisi Gibson. Beberapa hari kemudian, terlihat Gibson telah selamat dari kematian dan berada di sebuah rumah kontrakan tepat di depan rumahnya. Di sini juga ada Weasley menjelaskan kalau ayahnya Cross dulu anggota organisasi pembunuh. Alasan ayahnya keluar dari keanggotaan disebabkan Sloan sengaja merekayasa mesin rajut takdir sesuai kepentingan pribadi, yang sebenarnya namanya sendiri yang harus ditetapkan untuk dilenyapkan. There was never more than a camera click away. Alasan mengapa Cross tidak merawat Gibson agar terlepas dari ancaman Sloan supaya bisa hidup normal seperti orang lainnya. Kini barulah Gibson sadar mengapa dia tidak bisa dihabisi dari semula, yang sebenarnya ingin menjauhkan Gibson dari Fox anggota Sloan. Setelah kejadian itu, Weasley meminta agar Gibson pergi sejauh mungkin dari jangkauan Sloan yang tentu akan memburunya. Tapi Gibson tetap membalas dendam atas kematian ayahnya dan menghabisi Sloan penyebab ini semua. And he was going to do something about it on his own. Gibson membuat rencana menghabisi mereka dengan memanfaatkan perlengkapan milik ayahnya. Dia mempersiapkan membeli selai kacang yang banyak untuk menjebak ribuan tikus di tempat sampah dan memasang beberapa bom pada mereka. Gibson kemudian membawa semua tikus tersebut ke markas Sloan dengan menggunakan mobil box sampah dan menyebarnya di sana yang membuat tikus menyebar ke semua ruangan markas. Kini, secara brutal Gibson melawan mereka semua tanpa dibantu siapapun. Bahkan, kini Gibson tetap harus membunuh para pelatihnya yang kemarin.
Gibson akhirnya berhadapan langsung dengan Sloan di ruangan perpustakaan. Tapi para anak buah Sloan yang tersisa menodongkan pistol padanya. Gibson menunjukkan pada mereka semua kalau kertas dari mesin rajut takdir Sloan adalah salah satu yang harus dihabisi. This is a kill order. Sloan langsung melakukan pembelaan dengan menunjukkan semua anggotanya juga tertulis dalam mesin takdir yang juga harus dilenyapkan. Your name. Untuk itu, Sloan menginstruksikan mengarahkan pistol mereka ke kepala masing-masing kalau itu yang diinginkan. Sloan terus meyakinkan anggotanya kalau yang dilakukan selama ini yang berada di bawah pimpinannya semata-mata demi kepentingan semua orang. Terbukti organisasi ini semakin kuat. Kalau mereka tidak percaya, silakan memilih untuk bunuh diri atau membunuh Gibson. Choosing the targets we select. Dalam kebingungan seluruh para anggota, Fogg langsung menembak, membelokkan peluru secara memutar yang membunuh mereka semua, termasuk dia sendiri, yang percaya takdir tertulis pada mesin tersebut, kecuali Gibson dan Sloan. Gibson kemudian kehilangan Sloan, yang membuatnya pergi dari sana untuk memulai kehidupan normal. Just like you. Beberapa hari kemudian ketika Gibson kembali bekerja di meja kantornya, tiba-tiba Sloan telah berada di belakangnya, bermaksud menghabisinya. Ternyata itu bukanlah Gibson yang membuat Sloan terkejut. Dengan kata lain, itu adalah jebakan yang sama dilakukan ayah Gibson, membunuh target dari jarak ribuan meter. Dan film pun berakhir. Is me taking control. Ergonomic keyboards, from cheating from Janice, from Billow, from the whole of my life. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga sahabat semuanya terhibur. Bye-bye.